Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 kelas R3B ingin menjelaskan tentang distribusi normal yang beranggotakan. Yang pertama ada Warnis Puspitasari, yang kedua ada Aisyah Salsabila, lalu yang ketiga ada Nabila, dan yang terakhir ada Azahra Rindiani Putri. Sebelum masuk ke materinya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang pertama, yaitu pengertian distribusi normal. Distribusi normal atau distribusi Gauss yang bersifat kontinu merupakan distribusi probabilitas variabel acak normal bergantung pada dua parameter, yaitu rata dan simpangan baku. Untuk umum fungsinya, fx sama dengan 1 per standar deviasi akar 2V dikali E pangkat min setengah dikali X min mu per standar deviasi pangkat 2. Dalam hal ini, V sama dengan nilai konstan, yaitu 3,1416. E sama dengan bilangan konstan, yaitu 2,7183. Mu sama dengan parameter, yaitu rata untuk distribusi. Standar deviasi sama dengan parameter, yaitu simpangan baku untuk distribusi. Sifat-sifat penting pada distribusi normal. Yang pertama, grafiknya selalu ada di atas sumbu data X. Yang kedua, bentuknya simetrik terhadap X sama dengan mu. Yang ketiga, mempunyai satu modus, jadi kurva unimodal tercapai pada X sama dengan mu sebesar 0,3989 per standar deviasi. Yang keempat, grafiknya mendekati atau berazimutkan sumbu datar X dimulai dari X sama dengan mu ditambah 3 standar deviasi ke kanan dan X sama dengan mu dikurang 3 standar deviasi ke kiri. Untuk mendapatkan model distribusi normal, transformasi data mentah atau asal atau raw data menjadi angka baku yang berdistribusi normal menggunakan rumus ZI sama dengan XI dikurang X bar per S. Nah, yang dimana ZI itu adalah angka baku, XI itu adalah data asal atau raw data, X bar itu adalah rata data asal, dan S itu adalah simpangan baku data asal. Contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu dari hasil ujian statistika didapatkan nilai rata-ratanya 6,7 dan standar deviasinya 1,2. Jika diasumsikan distribusi normal, hitunglah A. Berapa persenkah dari siswa mendapatkan nilai 6? B. Nilai tertinggi atau nilai maksimum dari 10% siswa yang mendapat nilai terendah. Dan yang C, nilai terendah atau minimal dari 10% siswa yang mendapat nilai tertinggi. Jawaban contoh soal 1A. Siswa mendapat nilai 6. Diketahui X bar sama dengan 6,7 dan standar deviasi sama dengan 1,2. Untuk mencari siswa yang mendapat nilai 6, kita ketahui terlebih dahulu bahwa nilai 6 itu terletak di antara 5,5 dan 6,5. 5,5 itu merupakan nilai X yang pertama dan 6,5 itu X yang kedua. Setelah kita ketahui nilai 6 terletak di antara 5,5 dan 6,5, langsung saja kita masukkan ke rumus Z, yaitu Z sama dengan X dikurang X bar per standar deviasi, atau Z sama dengan X dikurang U per standar deviasi. Untuk Z yang pertama, X-nya itu 5,5 dikurang X barnya 6,7 per standar deviasinya itu 1,2 sama dengan min 1,00. Untuk Z yang kedua, X-nya itu 6,5 dikurang X barnya 6,7 per standar deviasinya 1,2 sama dengan min 0,17. Sehingga didapatkan kurvanya itu nolnya di sebelah kanan. Lalu min 0,17 dahulu baru min 1,00.
hasilkan. Setelah sudah terbuat kurva, maka kita lanjut ke rumus P nilai 6. Jadi P nilai 6 sama dengan Z yang pertama tadi hasilnya kan min 1 dikurang Z yang kedua min 0,17. Z pertama min 1 itu sama dengan 0,3413. Bagaimana kita bisa mengetahui Z min 1 itu 0,3413? Itu kita menggunakan tabel Z yang punya buku ada di halaman paling belakang. Itu kita menggunakan tabel Z. Dalam tabel Z kita tentukan kolam pertama ke bawah, kita cari nilai 0,1 dan 0 ke samping. Karena di sini penulisannya itu 1,00, setelah kita tentukan 0,1 ke bawah dan 0 ke samping, di dalam tabel tidak terdapat tanda min. Untuk mencari nilai, kita abaikan saja dulu tanda minnya. Jadi didapatkan 3413. Di dalam tabel tidak terdapat nilai nolnya, tetapi dalam penulisan kita tambahkan nilai 0. Lalu yang min 0,17 sama kayak tadi gitu. 0,1 ke bawah dan 7 ke samping, sehingga mendapat nilai 0,675. Dan dalam penulisannya ditambahkan nilai 0. Lalu kita langsung kurangkan saja. Nilai 6 sama dengan 0,3413 dikurang 0,0675 sama dengan 0,2738, atau kita bisa persingkat dengan 27,38%. Untuk jawaban yang B, kan ditanya nilai tertinggi dari 10% siswa yang mendapat nilai terendah. Nah, di situ terdapat sebuah kurva. Di kurva itu sudah terdapat nilainya. Nah, di situ kenapa ada min 1,28? Karena itu adalah Z-nya. Lalu dapat dari mana sih min 1,28 itu? Nah, kita rubah 40% ke dalam bentuk desimal menjadi 0,4. Nah, dalam tabel Z yang ada di buku, nilai yang mendekati 0,4 itu adalah 0,39. Jadi 0,39 itu terletak di nilai 1,2 ke bawah dan 8 ke samping. Nah, lalu kenapa ada minnya? Karena itu terletak di sebelah kiri nilai terendah. Maka besaran nilai tertinggi dari 10% mahasiswa yang mendapat nilai terendah adalah Z sama dengan X dikurang X bar per standar deviasi. Z-nya tadi udah diketahui min 1,28 sama dengan X dikurang 6,7 per 1,2. Nah, cara ngitungnya min 1,28 dikali 1,2 ditambah min 6,7. Jadi mendapatkan hasil 5,2. Jawaban contoh soal 1C. Nilai terendah dari 10% siswa yang mendapat nilai tertinggi. Nilai terendah dari 10% siswa yang mendapat nilai tertinggi akan terletak di sebelah kanan kurva normal. Mari kita lihat gambar 3.7. Bila ada 10% siswa yang mendapat nilai tertinggi, maka probabilitas 10% dari seluruh kurva normal akan terletak pada Z sama dengan 1,28. Dapat kita masukkan ke dalam rumus Z sama dengan X min X bar per standar deviasi. Maka 1,28 sama dengan X min 6,7 per 1,2 dikali A. 1,28 dikali 1,2 sama dengan X min 6,7. Maka 1,5 sama dengan X min 6,7. Jadi X sama dengan 8,2. Dengan demikian, nilai terendah dari 10% siswa yang memperoleh nilai tertinggi adalah 8,2. Contoh soal yang kedua, yaitu dari hasil ujian semester mata kuliah kurikulum
setelah diperoleh nilai rata-rata 59 dengan standar deviasi 14. Bila penilaian didasarkan pada kurva normal, di mana menghasilkan distribusi nilai-nilai sebagai berikut. Nilai A memperoleh 15% dari seluruh mahasiswa. Nilai B memperoleh 20% dari seluruh mahasiswa. Nilai C memperoleh 30% dari seluruh mahasiswa. Nilai D memperoleh 20% dari seluruh mahasiswa. Dan nilai E memperoleh 15% dari seluruh mahasiswa. Maka, hitunglah interval nilai-nilai di atas dari F sampai A. Untuk yang pertama, yaitu ditanyakan nilai A memperoleh 15% dari seluruh mahasiswa. Yang diketahui yaitu nilai rata-ratanya 59 dan standar deviasinya 14. Untuk menjawab permasalahan ini, maka diperlukan membuat distribusi dari nilai-nilai yang diperoleh dengan menggunakan kurva normal seperti gambar di samping. Bisa kita lihat kurva yang pertama yaitu ada E, D, C, B, dan A. Nilai E 15%, nilai D 20%, nilai C 30%, nilai B 20%, dan nilai A 15%. Bila nilai A 15%, maka akan terletak pada Z sama dengan 1,04, bertanda positif karena berada di sebelah kanan kurva normal. Kenapa bisa mendapatkan nilai Z sama dengan 1,04? Bisa kita lihat pada kurva yang kedua, yaitu satu kurva nilainya 50%, maka dikurang nilai A-nya, yaitu 50% dikurang 15%, sama dengan 35%, maka hasilnya 0,35. Jadi kita peroleh nilai Z sama dengan 0,35. Bagi yang mempunyai buku, silahkan buka halaman 430 yaitu di paling belakang, dan buka lampiran 6 yaitu tabel Z. Bisa dilihat yang mendekati Z sama dengan 0,35 yaitu ada di 1,0 di kolom 4, yaitu 0,3508. Maka diperoleh Z sama dengan 1,04, bertanda positif karena dia ada di sebelah kanan kurva normal. Maka nilai minimum dari mahasiswa yang memperoleh nilai A yaitu Z sama dengan X dikurang rata-rata per standar deviasi. Tadi kan Z-nya 1,04 ya, maka kita masukkan nilainya 1,04 sama dengan X min, kita masukkan rata-ratanya 59 per standar deviasinya 14. Kita kali silangkan 1,04 dengan 14, maka memperoleh hasil 14,56 sama dengan X min 59. Maka X sama dengan 73,56. Jadi, nilai terendah untuk memperoleh nilai A sama dengan 73,56. Maka interval nilai A sama dengan 73,56 sampai 100. Jawaban contoh soal 2B. Nilai B diperoleh sebagai 20%, maka nilai B minimum akan terletak pada Z sama dengan 0,39. Harga Z sama dengan 0,39 diperoleh sebagai batas kanan dari luas kurva, yaitu 50% dikurang 20% dikurang 15% sama dengan 15% atau 0,15. Dari mana sih kita bisa tahu Z sama dengan 0,39? Itu dari hitungannya tadi, yaitu 50% dikurang 20% dikurang 15%. Kan hasilnya tuh 0,15 kan. Kita mencari di tabel Z yang mendekati 0,15, yaitu 0,39. Setelah kita ketahui, langsung saja masukkan ke dalam rumus, yaitu Z sama dengan X dikurang X bar per standar deviasi. Z yang udah diketahui tadi 0,39 sama dengan X dikurang 59 per 14. Kita kali silang, yaitu didapat hasil 5,46 sama dengan X dikurang 59, maka X sama dengan 64,46. Maka nilai B terletak pada interval 64,46 sampai
hasil terakhir tadi yaitu 73,56. Untuk nilai C memperoleh 30% dari seluruh mahasiswa. Nah, sedangkan nilai C ada yang memperoleh 15% di sebelah kanan kurva normal dan 15% di sebelah kiri kurva normal. Sehingga nilai minimum untuk memperoleh C terletak pada Z min 0,39 yang diambil dari 15% dijadikan desimal menjadi 0,15 yang terletak di luas kurva di sebelah kiri. Sehingga Z sama dengan X dikurang X bar per S. Z-nya itu min 0,39 sama dengan X dikurang 59 per 14. Min 0,39 dikali 14 mendapatkan hasil min 5,46. Min 5,46 ditambah 59 mendapatkan hasil 53,54. Nah, jadi X-nya itu 53,54. Maka nilai C terletak pada interval 53,54 sampai 64,45. Untuk yang selanjutnya, yaitu nilai D memperoleh 20% dari seluruh mahasiswa. Yang memperoleh nilai D sebesar 20% berada di sebelah kiri kurva normal, sehingga nilai minimum untuk memperoleh nilai D terletak pada nilai Z sama dengan min 1,04. Z sama dengan min 1,04 diperoleh sebagai batas kiri luas kurva, yaitu 50% dikurang 15% dikurang 20% sama dengan 15%, maka hasilnya 0,15. Sehingga didapat, kita masukkan rumus Z sama dengan X dikurang rata-rata per standar deviasi. Kita masukkan Z-nya tadi min 1,04 sama dengan X min 59 per 14. Seperti biasa, kita kalikan silang min 1,04 dikali 14, maka hasilnya min 14,565 sama dengan X min 59, maka X sama dengan 44,44. Jadi, nilai D terletak pada interval 44,44 sampai 53,53. Sedangkan nilai E diperoleh pada interval nilai antara 0 sampai 44,43. Setelah kalian menyimak video yang telah kami sampaikan, di sini kami punya latihan soal loh buat kalian. Jangan lupa dikerjakan ya. Selamat mengerjakan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih sudah menyimak video kami.